warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesejahteraan, gasan kita sabarataan. Di video pembelajaran kali ini, kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai geografi regional Pulau Kalimantan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Kami dari kelas A, kelompok 2 Geografi Regional Indonesia. Perkenalkan, nama kami Selamat menonton! Indonesia memiliki banyak pulau besar dan kaya akan sumber daya alam. Namun, di tengah khatulistiwa, terbentang sebuah pulau raksasa yang menjadi paru-paru dunia. Kalimantan. Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan iklim, menghasilkan oksigen, dan rumah bagi jutaan makhluk hidup. Hamparan hutan hujan tropisnya menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Karena perannya yang vital bagi kehidupan di dunia, Kalimantan dijuluki sebagai jantung dunia. Menyimpan kisah panjang peradaban yang berakar jauh di masa lampau sejak ribuan tahun lalu. Bumi Borneo ini telah dihuni oleh berbagai bangsa dengan kearifan lokal yang luar biasa. Memiliki sejarah peradaban yang kaya dimulai dari sejak prasejarah, berlanjut ke kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai Martapura, hingga kemunculan sultan-sultanan Islam yang berpengaruh seperti Kesultanan Banjar. Pada era kolonialisme, Kalimantan menjadi rebutan bangsa Eropa karena kekayaan alamnya yang memicu perlawanan sengit dari rakyat setempat seperti Pangeran Antasari. Pasca kemerdekaan Indonesia, Kalimantan menjadi bagian integral dari NKRI yang mengalami perkembangan pesat terutama di dalam pertambangan dan perkebunan, namun juga diiringi dengan tantangan lingkungan seperti deforestasi hutan dan kebakaran hutan. Kini dengan rencana pembangunan ibu kota negara, Kalimantan berada di persimpangan jalan. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta hak-hak masyarakat adat demi mewujudkan masa depan yang lestari dan sejarah bagi pulau ini. Pada era kolonialisme, Kalimantan menjadi rebutan bangsa Eropa karena kekayaan alam yang memicu perlawanan sengit dari rakyat setempat seperti Pangeran Antasari. Pasca kemerdekaan Indonesia, Kalimantan menjadi bagian integral dari NKRI dan mengalami pembangunan besar, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, namun juga dari tantangan lingkungan seperti deforestasi hutan dan kebakaran hutan. Sejarah Kalimantan dimulai jauh sebelum kerajaan berdiri. Ribuan tahun lalu, manusia purba sudah mendiami gua-gua di pegunungan Meratus dan Sangkulirang. Penuhan lukisan tangan di Gua Tawet, Kalimantan Timur yang berusia lebih dari 40.000 tahun membuktikan bahwa pulau ini adalah salah satu pusat peradaban awal manusia di Asia Tenggara. Melompat ke abad keempat Masehi, Kalimantan mencatatkan namanya dalam sejarah tertulis Nusantara. Penemuan prasasti Yupa di Morakaman menandai berdaya kerajaan Kurtai Martapura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia dengan raja terkenalnya Mula Warman. Selama berabad-abad, kerajaan mulai bermunculan di sepanjang sisir dan sungai besar, seperti kerajaan negara Dipa di Kalimantan Selatan. Kalimantan menjadi jalur perdagangan vital antara India, Tiongkok, dan Jawa dalam kitab Negara Kerta Agama. Banyak wilayah di Kalimantan disebut sebagai Tanjung Nagara yang berada di bawah naungan Majapahit. Sekitar abad ke-15 dan ke-16, pengaruh Islam mulai masuk mengubah peta pulau ini. Berdirinya Kesultanan Banjar, Kesultanan Sambas, Kesultanan Pontianak hingga Kesultanan Kutai Kartanegara. Islam membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan arsitektur bangunan di Kalimantan. Kedatangan Eropa abad ke-16 dimulai ketika Portugis dan Spanyol berlayar mencari rempah. Mereka tidak langsung berkuasa, tapi membuka pintu bagi kekuatan Eropa berikutnya.
Belanda. Masuk lewat perdagangan bukan langsung perang. Mereka mendekati kerajaan-kerajaan lokal dengan perjanjian dagang, lalu perlahan menggeser kekuasaan. Puncaknya adalah Perjanjian Banjar 1787 yang memberi Belanda hak eksklusif atas wilayah selatan dan timur Borneo. Inggris memilih jalur berbeda. Lewat sosok James Brooke, seorang petualang Inggris yang membantu Kesultanan Brunei memadamkan pemberontakan pada 1841. Sebagai imbalan, ia diangkat menjadi raja atau Raja Sarawak. Inilah akhir lahirnya Raja Putih, dinasti Brooke yang memerintah Sarawak hingga Perang Dunia Kedua. Perang Banjar 1859 sampai 1905 adalah puncak perlawanan rakyat Kalimantan dipicu oleh campur tangan Belanda dalam suksesi tahta Kesultanan Banjar. Perang ini melahirkan pahlawan nasional, Pangeran Antasari. Meski kalah secara militer, semangat perlawanannya tak pernah padam. Perjanjian 1891 memformalkan pembagian Borneo, bagian selatan jatuh ke tangan Belanda, yang kini menjadi Kalimantan Indonesia, sementara bagian utara dikuasai Inggris, kini menjadi Malaysia dan Brunei. Satu pulau, dua nasib kolonial yang berbeda. Kondisi geografis Pulau Kalimantan. Secara geografis, Pulau Kalimantan terletak dari kawasan Asia Tenggara dan merupakan bagian dari wilayah yang disebut dengan Pulau Borneo. Wilayah ini juga dimiliki oleh 3 negara ataupun berbarengan dengan 3 negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan juga Malaysia. Kondisi geografis Kalimantan didominasi oleh hutan tropis yang luas, sungai-sungai besar, serta dataran rendah yang cukup luas. Beberapa sungai besar yang terkenal di Pulau Kalimantan antara lain Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Sungai Kahayan. Sungai-sungai tersebut memiliki peran penting sebagai jalur transportasi, sumber air, serta penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, bagian tengah Pulau Kalimantan didominasi oleh pegunungan dan perbukitan, seperti Pegunungan Muler dan Pegunungan Scewener yang menjadi daerah hulu bagi banyak sungai besar. Luas Pulau Kalimantan mencapai sekitar 743.330 km persegi. Wilayah Indonesia mencapai sekitar 73% dari keseluruhan pulau. Sisanya dimiliki Malaysia dan Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan beriklim tropis lembab karena letaknya dekat garis khatulistiwa sehingga menerima sinar matahari sepanjang tahun dengan suhu relatif stabil dan kelembaban yang tinggi. Curah hujan tergolong tinggi dan merata berkisar 2.000 sampai 3.500 mm per tahun, bahkan bisa melebihi 4.000 mm di daerah pedalaman. Pola iklim dipengaruhi angin muson, yaitu muson barat, bulan November sampai Maret, yang membawa hujan, dan muson timur Mei sampai September yang lebih kering. Meski tidak ekstrim, selain itu Kalimantan memiliki pola hujan ekuatorial dengan 2 puncak musim hujan, yaitu Maret, April, dan Oktober, November. Kondisi ini membentuk hutan hujan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, serta wilayah rawa dan lahan gambut yang luas. Geomorfologi dan topografi Kalimantan. Bentuk permukaan Kalimantan didominasi oleh dataran rendah, rawa, dan perbukitan, dan juga ada pegunungan Muler, Scewener yang membentang di bagian tengah menjadi daerah hulu sungai-sungai besar. Secara geomorfologi, Kalimantan merupakan wilayah yang relatif stabil karena minim aktivitas vulkanik. Oleh karena itu, bentang alamnya didominasi dataran luas dengan ketinggian rendah. Di daerah pesisir, banyak yang ditemukan rawa gambut yang luas. Topografi Kalimantan juga
dipengaruhi oleh sungai-sungai besar seperti Kapuas, Mahakam, dan Barito yang berperan penting sebagai jalur transportasi dan bentuk dataran aluvial yang subur. Perairan di Provinsi Kalimantan Tengah. Perairan di Kalimantan Tengah cukup melimpah karena wilayahnya dilalui banyak sungai besar dan daerah rawa. Sungai yang paling terkenal adalah Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, dan Sungai Barito. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur transportasi, sumber air, tempat mencari ikan. Selain sungai, Kalimantan Tengah juga memiliki banyak rawa dan lahan gambut yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi habitat berbagai flora dan fauna. Perairan di Kalimantan Tengah didominasi oleh jaringan sungai besar seperti Sungai Kahayan, Sungai Barito, dan Sungai Kapuas yang berperan penting sebagai sarana transportasi, sumber air, dan penopang aktivitas keekonomi masyarakat. Selain itu, wilayah ini juga memiliki banyak rawa dan lahan gambut yang menghasilkan air berwarna kecoklatan dan bersifat asam akibat tingginya kandungan bahan organik. Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya. Provinsi ini dikenal sebagai wilayah yang sangat luas dan sering disebut sebagai jantung hutan Kalimantan karena masih memiliki kawasan hutan yang sangat besar dan alami. Flora khas daerah ini antara lain yaitu pohon tengkawang yang menghasilkan minyak nabati dan anggrek larat. Sementara itu, fauna yang ada yaitu kawah raja, burung enggang sebagai simbol budaya Dayak, dan orang utan yang banyak ditemukan di kawasan hutan seperti Tanjung Puting. Penduduk asli Kalimantan Tengah didominasi oleh suku Dayak yang terdiri dari berbagai subsuku seperti Dayak Ngaju, Pot Danum, dan Maanyar. Masyarakatnya bekerja sebagai petani dengan sistem berladang, menyerap karet, mengumpulkan hasil hutan seperti rotan dan kayu, serta menjadi nelayan di sungai-sungai besar yang mengalir di daerah tersebut. Selain mandau dan sumpit, senjata Kalimantan Tengah yaitu talawang. Talawang adalah perisai yang menjadi pelindung dalam peperangan. Makanan tradisional Kalimantan Tengah contohnya adalah jusika yang terbuat dari umbut rotan, kalumpe, ikan jelawat bakar, dan keripik kelakai yaitu cemilan garing berbahan daun kelakai sejenis pakis yang berkhasiat. Ini adalah pakaian adat Kalimantan Tengah yaitu baju sangkarut. Baju sangkarut adalah pakaian adat berbentuk rompi yang terbuat dari kulit kayu atau serat alam, sering dihiasi kerang, manik-manik, dan jimat. Kemudian ada baju berantai. Baju berantai adalah baju jirah atau rompi yang dibuat dari jalinan rantai besi yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dalam pertempuran. Ada baju tenunan dan baju pawang. Tradisi atau kepercayaan Kalimantan Tengah ada menete kayu, melapas lewu, tiwah, pakanan sahur, dan ngadatun. Upacara yang terkenal adalah tiwah, merupakan ritual penghormatan kepada arwah orang yang telah meninggal. Tradisi ini berkaitan erat dengan kepercayaan keharingan, yaitu kepercayaan asli suku Dayak. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Wilayah ini didominasi oleh hutan tropis, dataran rendah, dan sungai Kapuas. Penduduknya terdiri dari berbagai suku seperti suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa yang memiliki budaya dan tradisi yang beragam. Salah satu flora khasnya adalah pohon tengkawang yang menghasilkan minyak nabati. Sedangkan fauna khasnya adalah anggang gading yang menjadi simbol budaya masyarakat Kalimantan. Terdiri dari berbagai suku bangsa dengan suku utama Dayak dan Melayu. Ada Dayak Kanyatan, Dayak Iban, Bidayu, Uut, dan Num. Selain itu, terdapat juga suku pendatang seperti Tionghoa, Jawa, Madura, dan Bugis yang hidup berdampingan dengan damai. Senjata tradisional khas Kalimantan Barat adalah mandau yang berasal dari suku Dayak. Mandau berbentuk seperti parang panjang yang biasanya dihiasi dengan ukiran serta bulu burung, sehingga memiliki nilai seni dan makna budaya yang tinggi. Makanan tradisional yang terkenal adalah bubur pedas sambas. Mungkin namanya pedas, makanan ini sebenarnya tidak terlalu pedas dan terdiri dari campuran sayuran serta rempah-rempah khas. Salah satu kepercayaan tradisional di Kalimantan Barat adalah keharingan, serta adanya ritual adat seperti upacara penyembuhan yang disebut balian. Kalimantan Selatan merupakan provinsi di Pulau Kalimantan yang beribu kota di Banjarmasin atau Banjarbaru. Daerah ini dikenal sebagai Provinsi Seribu Sungai karena memiliki banyak sungai yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kalimantan Selatan memiliki kekayaan flora dan fauna yang khas. Salah satu flora langka adalah kasturi, yaitu jenis mangga asli daerah ini. Fauna yang terkenal adalah bekantan, monyet berhidung panjang yang hidup di hutan bakau dan sungai. Wilayah ini juga didominasi oleh hutan tropis yang lebat dan beragam. Penduduk Kalimantan Selatan didominasi oleh suku Banjar sebagai suku asli. Selain itu, terdapat juga suku Dayak, Bugis, Jawa, Madura, dan Sunda yang hidup berdampingan. Suku Banjar sendiri memiliki beberapa kelompok seperti Banjar Kuala, Pahuluan, dan Batang Banyu. Mata pencaharian masyarakat Kalimantan Selatan dimulai dari perdagangan hingga pertanian, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, sektor pertambangan seperti batu bara dan intan juga menjadi sumber penghasilan penting bagi masyarakat. Sama seperti Kalimantan Timur, senjata tradisional di Kalimantan Selatan antara lain yaitu keris, mandau, sumpit, dan tombak. Senjata-senjata ini dahulu digunakan untuk berburu maupun mempertahankan diri dan kini menjadi bagian dari warisan budaya. Kalimantan Selatan juga memiliki beragam makanan tradisional yang lezat, seperti soto Banjar yang kaya akan rempah, ketupat kandangan dengan kuah santan, serta itik ala bio yang hidangannya menjadi khas daerah ini. Berikut juga macam-macam kue suku Banjar dari Kalimantan Selatan.
Pakaian adat Kalimantan Selatan berasal dari budaya Banjar dengan busana pengantin yang terkenal, yaitu bagajah gamuling, baulah rulut. Pakaian pria biasanya dilengkapi dengan destar dan sarung, sedangkan wanita memakai baju indah dengan hiasan emas. Masyarakat Kalimantan Selatan memiliki berbagai tradisi dan kepercayaan seperti banyun maulid yang dilakukan untuk bayi. Selain itu, ada kesenian Madihin sebagai hiburan rakyat, serta budaya pasar terapung yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Sungai. Bahasa daerah yang digunakan di Kalimantan Selatan adalah bahasa Banjar. Bahasa ini memiliki beberapa dialek seperti Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Selain itu, terdapat juga bahasa Dayak yang digunakan oleh masyarakat pedalaman. Tarian di daerah Kalimantan Selatan sangat beragam, seperti tari baksa kembang yang digunakan untuk menyambut tamu, tari radap rahayu untuk upacara adat, dan tari japin yang berkembang dari pengaruh budaya Melayu dan Islam. Provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda. Kalimantan Timur menjadi wilayah strategis nasional karena menjadi lokasi ibu kota Nusantara. Dalam zona waktunya, Kalimantan termasuk ke dalam WITA, yaitu waktu Indonesia Tengah. Di Kalimantan Timur, keberagaman suku menjadi warna yang memperkaya identitas budaya yang hidup hingga kini. Kalimantan Timur memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam karena wilayahnya yang didominasi oleh hutan hujan tropis. Flora khas yang banyak ditemukan antara lain yaitu pohon ulin, meranti, rotan, bambu, dan kantong semar. Sementara itu, fauna khas daerah ini meliputi monyet bekantan, burung rangkong, beruang madu, dan orangutan yang menjadi simbol keanekaragaman hayati Kalimantan Timur. Penduduk Kalimantan Timur terdiri dari berbagai suku bangsa. Suku di daerah ini adalah Dayak, Kutai, Pasir, Wahea, Berau, Tidung, dan Penihing. Selain itu, terdapat juga suku pendatang seperti Jawa, Bugis, dan Banjar yang datang melalui program transmigrasi dan kegiatan ekonomi sehingga menciptakan keberagaman budaya di wilayah ini. Mata pencaharian masyarakat Kalimantan Timur sangat beragam, tergantung pada kondisi geografis wilayahnya. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertambangan seperti batu bara dan minyak. Selain itu, ada juga yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, serta kerajinan tangan seperti rotan dan kayu. Senjata tradisional Kalimantan Timur memiliki nilai budaya yang tinggi. Salah satu yang paling terkenal adalah mandau, yaitu pedang khas suku Dayak. Selain itu, terdapat sumpit yang digunakan untuk berburu, serta tombak yang juga menjadi bagian dari perlengkapan tradisional masyarakat setempat. Makanan tradisional Kalimantan Timur mencerminkan kekayaan alam daerah tersebut. Ada makanan khas Kaltim yang bersumber utama dari ikan gabus, yaitu beruan, sayur gangan asam kutai, dan genceruan. Selain itu, ada juga nasi pulut atau nasi ketan, umbut rotan yang diolah menjadi sayur, serta tempoyak yang merupakan hasil fermentasi buah durian dengan rasa yang khas. Pakaian adat Kalimantan Timur, khususnya dari suku Dayak, memiliki ciri khas yang unik dan berwarna-warni. Pakaian ini biasanya dihiasi dengan manik-manik dan bulu burung yang enggang yang melambangkan keindahan dan kehormatan. Masyarakat Kalimantan Timur masih menjaga tradisi dan kepercayaan leluhur mereka.
ada tradisi erau, tarian hudok, upacara tiwah, dan ritual belian. Kalimantan Timur memiliki keberagaman bahasa daerah yang kaya, didominasi oleh bahasa Kutai, Banjar, Pasir, Berau, serta berbagai bahasa seperti Kenyah, Kayan, Tunjung, dan Benua. Selanjutnya, lagu daerah Kalimantan memiliki melodi yang khas dan syarat makna budaya. Beberapa lagu daerah yang terkenal antara lain Indung-Indung, Burung Enggang, dan Oh Adiko, yang biasanya dinyanyikan dalam acara adat atau hiburan masyarakat. Mari kita dengarkan lagu Indung-Indung sambil membahas alat musik dan permainan daerah Kalimantan Timur. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Lalu ada yang namanya Kalimantan Utara. Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini secara resmi terbentuk pada tahun 2012 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Buungan. Selain itu, Kalimantan Utara memiliki keanekaragaman budaya yang berasal dari berbagai suku, seperti suku Dayak, Tidung, Bulungan, dan berbagai kelompok etnis lainnya yang hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang. Keberagaman tersebut menjadikan Kalimantan Utara memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang khas. Tanjung Selor merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di Kabupaten Bulungan. Secara geografis, kota ini berada di tepi Sungai Kayan, salah satu sungai besar di wilayah Kalimantan, yang menjadikannya memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan transportasi sungai. Tanjung Selor memiliki karakteristik wilayah yang relatif datar, sehingga bergelombang dengan iklim tropis basah. Curah hujan yang tinggi sepanjang tahun mendukung keberadaan hutan hujan tropis di sekitarnya. Kota ini berkembang sejak pemekaran Kalimantan Utara pada tahun 2012, sehingga infrastruktur dan pembangunan terus mengalami peningkatan, baik dari segi jalan, pelabuhan, maupun fasilitas publik. Secara sosial, masyarakat Tanjung Selor bersifat heterogen. Penduduknya terdiri dari berbagai suku, seperti suku Bulungan sebagai penduduk asli, serta suku Dayak, Tidung, Banjar, Bugis, dan Jawa. Salah satu kesenian yang terkenal adalah tari Japen, yang berkembang dari pengaruh budaya Melayu dan Islam. Masyarakat Dayak di Kalimantan Utara memiliki berbagai ritual adat, seperti upacara syukuran panen dan ritual penghormatan terhadap leluhur. Tradisi ini mencerminkan hubungan erat antara manusia dan alam, serta kepercayaan terhadap kekuatan spiritual. Selain itu, rumah adat suku Dayak dikenal sebagai rumah panjang atau lamin, yang dihuni oleh beberapa keluarga dalam satu bangunan besar. Masyarakat di sana juga menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Tidung dan bahasa Dayak, masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah pedalaman. Tentunya, kearifan lokal masyarakat Kalimantan Utara terlihat dari cara mereka menjaga hutan dan sungai. Sistem pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijak agar tetap lestari, seperti dalam praktik ladang berpindah yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Kalimantan bukan hanya tentang hutan yang luas, ia adalah tentang kehidupan, tentang keseimbangan antara manusia dan alam. Setiap pohon yang berdiri, setiap sungai yang mengalir adalah bagian
dari denyut kehidupan bumi. Masa depan Kalimantan bukan hanya tanggung jawab satu generasi, tetapi tanggung jawab kita semua, karena ketika hutan tetap hidup, bumi pun tetap bernapas. Mari kita jaga, kita lindungi, dan kita rawat bersama. Kalimantan, jantung dunia.